secara cepat menjelaskan mengenai apa aja yang sudah saya progres saya untuk membuat rapor atau artikel. Nah, jadi dimulai dari penerapan teknologi Smart Nation. Nah, di sini saya mengambil Smart Lamppost yang dimiliki oleh negara Singapura. Jadi di Smart Lamppost ini kenapa dibuat Smart Lamppost? Karena di Singapura itu sendiri ternyata ada lebih dari 95.000 lamppost di Singapura. Sehingga kalau pembuatan Smart Lamppost dapat dimanfaatkan jadi kalau penggunaan lamppost di Singapura bisa dimanfaatkan lebih maksimal, maka tentu banyak kegunaannya gitu. Nah, Smart Lamppost sendiri dilengkapi dengan sensor, ada untuk deteksi model-model suhu, kelembapan, hujan, jalanan, suara, kendaraan, dan kualitas udara. Nah, data-data ini tentu bakal diambil, terus diproses dengan big data. Nah, jadi kegunaan dari Smart Lamppost ini banyak banget. Jadi yang paling menurut saya yang paling inovatif itu di mana di lamppost ini kita bisa tanamkan sinyal sebagai guide untuk kendaraan tanpa awak. Jadi ya kalau kita tahu kendaraan tanpa awak itu seperti Tesla. Nah, itu ternyata kita bisa tanamkan sinyal sebagai guide untuk kendaraan seperti itu. Selain itu juga ya dengan ada Smart Lamppost ini jalanan bisa lebih aman karena kita tahu bagaimana tadi kondisi jalanan, kondisi gimana ada berapa banyak kendaraan di sana. Terus juga kalau misalnya terjadi kecelakaan, lamppost ini juga bisa langsung menghubungi rumah sakit terdekat atau pihak-pihak yang perlu untuk membantu kecelakaan tersebut gitu. Nah, selain itu dapat dilihat di sini bagaimana Smart Lamppost itu bekerja. Ya, di sini bisa lihat ada terdapat banyak sensor, environment sensor, terus atau sensor untuk autonomous vehicle. Terus di sini juga bisa untuk facial detection kalau memang ditambah. Jadi Smart Lamppost ini sebenarnya masih berkembang, Terus juga bisa dilengkapi dengan sensor-sensor yang mungkin bakal dibutuhkan nanti yang akan datang. Nah, terus kita gabung ke data.gov.sg. Supaya ini portal open data yang dimiliki Singapura. Jadi akan saya bahas secara singkat karena mungkin nanti ada saya akan bahas tentang informasi open data juga. Jadi di sini ya tentu di sini open portal data yang dimiliki Singapura telah dikumpulkan dari 70 lembaga publik di Singapura. Terus di sini juga banyak aplikasi yang dibuat dari open data milik Singapura ini. Karena open data milik Singapura ini sendiri menyediakan API yang bisa digunakan untuk developer sekaligus untuk memberikan inovasinya gitu. Nah, ya tujuan dari open data itu sendiri ya kita diberi akses mengenai data publik. Kita juga diberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi karena ada API documentation yang disediakan. Terus juga dengan adanya ini kita bisa menganalisis data milik pemerintah secara visual. Nah, ini salah satu analisis yang telah disediakan dari open data di Singapura. Terus juga di sini selain itu Singapura juga punya robot yang baru yang dikembangkan oleh Boston Dynamics. Jadi di sini robot ini kita langsung lihat aja bagaimana gimana kerja, baru saya jelaskan gimana kegiatannya. Ya. Nah, kita Oke, baik, saya balik lagi. Nah, jadi apa itu Trispot? Nah, kalau kalian bisa lihat di video tadi, ya ada robot berkaki 4 yang banyak kegunaannya. Jadi dalam robot kaki 4 itu bisa dimasukkan banyak-banyak sensor yang bisa dikustomisasi. Ya untuk berbagai kegunaan gitu. Nah, salah satu yang menurut saya paling penting di sana dengan robot itu kita bisa menjangkau area-area yang nggak bisa tercapai oleh kita gitu. Misal kayak mungkin ada tumpukan batu atau tumpukan apa yang sulit untuk dicapai oleh manusia gitu. Nah, ya dengan banyaknya sensor, analisis real time sensor, maka kita bisa banyak kegunaan bisa dipakai dari spot. Misal seperti ini kita tahu suhu dari manusia, terus deteksi masker atau mungkin menghitung jumlah jarak orang setelah jarak antar orang. Seperti tadi dari video tadi dia bisa mendeteksi
orang-orang gitu. Nah, juga dia menggunakan lidar maksudnya ini untuk mencapai tempat-tempat yang sulit untuk dicapai oleh manusia. Nah, makanya tadi smart sport ini sangat berguna untuk mencapai tempat-tempat yang mungkin bakal sulit dicapai oleh manusia. Oke, nah ini hal menarik yang saya temukan dari proyek Smart Decision milik Singapura ini. Jadi sebenarnya kita diberikan developer portal untuk saya termasuk developer, jadi merasa benar-benar bagus banget kalau Smart Decision ini dibuat secara API dibuat secara publik, sehingga di mana nanti masyarakat yang mungkin fokusnya ke developer itu bisa ikut sekalian berkontribusi langsung untuk membuat inovasi baru untuk menunjang kerja proyek Smart Decision itu. Jadi mungkin untuk Indonesia, saya harapkan sih, saya berharapkan mungkin nanti bakal dibuat API dibikin API gitu untuk membantu para developer biar bisa sekali ikut memberikan kontribusinya gitu. Oke. Kita masuk ke tugas kedua, di mana ini tadi akan bahas tentang open data. Jadi tadi sebenarnya saya udah bahas tentang open data dari milik SG, namun di sini akan saya jelaskan secara singkat mengenai open data apa aja yang telah dimiliki oleh negara-negara di dunia ini. Secara singkat. Nah, jadi tadi yang telah dijelaskan sama teman-teman, apa itu open data ya? Open data itu yang digunakan untuk mendefinisikan data yang dapat disebarluaskan secara umum, digunakan secara umum, terus dan gratis gitu. Tentu data ini dapat diakses, digunakan, dibagikan oleh siapapun dengan tujuan apapun gitu, termasuk komersil. Nah, ya kegunaan open data ini ya dengan biasanya kan yang open data itu biasa pemerintah negara gitu. Nah, dengan adanya membuka akses portal data ini, maka itu mendorong transparansi bagi pemerintah. Sehingga kayak ya kepercayaan kita meningkat lah termasuk dengan pemerintah dengan data-data yang dia miliki gitu. Terus juga data-data ini juga biasa bisa digunakan sama developer atau mungkin sama orang-orang yang mungkin bisa berkontribusi dengan data-data itu. Jadi tentu banyak banget inovasi atau ide yang bisa didapat dari open data itu. Kemudian ya ini analisis saya dari mengenai open data dari milik negara-negara di dunia. Nah, ini data gov.mi. Ini portal open data di Malaysia. Sudah juga visualisasi memiliki fitur visualisasi data yang berada di data di portal ini. Terus juga menyediakan API juga untuk developer untuk dipakai. Selain itu juga terdapat fitur artikel atau berita, sehingga menurut saya portalnya cukup informatif dan tidak membingungkan seperti tadi yang teman saya jelaskan. Ada open data, ada portal open data yang kayak ada berita-berita gitu, membingungkan. Nah, terus ini juga open portal data milik Thailand. Di sini juga, di sini ada fitur unik yang saya temukan. Di sini kita bisa merequest data apa yang kita inginkan. Jadi nanti mungkin kalau data itu bisa disediakan sama pemerintah, mungkin bakal disediakan gitu. Selain itu juga ada terdapat portal developer. Kita bisa ikut berkontribusi. Nah, terus ini milik Brunei. Sebenarnya menurut saya operator milik Brunei ini masih banyak yang bisa dikembangkan. Dimulai dari kita bisa banyakin datasetnya, banyakin nambah filter developer untuk API gitu. Nah, saya tahu ini yang tadi saya juga jelaskan mengenai Singapura open data. Jadi dikumpulkan dari 70 lembaga publik di Singapura, terus juga ada portal untuk developer. Jadi bisa dilihat aplikasi ini udah punya salah satu aplikasi yang dibuat dari open data ini. Selain itu juga terdapat filter data yang lengkap serta visualisasi terhadap data-data yang dimiliki gitu. Jadi menurut saya portal dari open data milik Singapura ini sudah cukup matang. Tampilannya juga cukup intuitif, juga memiliki yang visual yang baik gitu, visualisasi yang baik untuk terhadap data-datanya. Jadi benar-benar sudah bagus menurut saya untuk jadi kita mungkin bisa ngikut open portal data milik Singapura ini. Nah, ini punya Indonesia, data.go.id atau biasa kita sebut dengan satu data. Nah, sebenarnya menurut saya masih banyak banget yang perlu bisa dikembangkan dari data.go.id ini. Jadi tampilan yang sebenarnya cukup simpel, juga punya banyak filter dataset,
yang sebenarnya masih bisa dilengkapi dengan banyaknya, kategori atau mungkin bagian pemerintah gitu. Nah, selain itu juga bisa ditambah dengan portal developer untuk kita bisa sekali kita juga menggunakan data itu, lalu, berkontribusi itu. Nah, nah ini punya Amerika, saya juga mencoba untuk lihat, di Amerika Serikat-nya. Nah, data.gov ini, menurut saya benar-benar sudah matang, benar-benar matang, bagaimana dia bisa, menampilkan filter data yang cukup banyak dari berbagai kategori, bidang, atau topik. Terus juga punya, portal to developer, untuk API, terus ada yang unik, itu ada portal challenge, di mana nanti, pemerintah bakal nge-post challenge-challenge yang mungkin, yang mereka hadapi gitu. Nah, jadi, keren banget sih. Jadi kita dengan masyarakat bisa langsung kontribusi langsung nih dengan masalah-masalah yang dihadapin sama Amerika Serikat gitu, pemerintah Amerika Serikat gitu. Nah, ini mungkin menurut saya, sangat-sangat bisa untuk diterapkan di Indonesia. Jadi, kita tahu lah Indonesia banyak banyak banget masalah gitu. Jadi mungkin dengan adanya di-expose seperti masalah apa aja, ya masyarakat bisa langsung kontribusi gitu, dengan cepat menyelesaikan masalahnya. Ya, tadi, memang yang kurang dari sini ya hanya visualisasi tadi. Jika tadi di, open data milik Singapura punya visualisasi gitu, untuk, data-data yang dimiliki sama dia. Oke, selain itu di sini aku juga share, tentang, bagaimana open portal data milik Australia. Jadi open data milik Australia ini masih dalam tahap beta atau pengembangan, yang menurut saya udah cukup baik dibandingkan tadi, menurut saya lebih baik dibandingkan milik Indonesia sama Brunei. Jadi di sini, masih banyak juga, data-data atau artikel yang udah relevan dengan data-data yang telah disediakan gitu. Jadi kayak data-data ini, dijelaskan dengan artikel atau berita yang relevan. Terus juga terdapat portal komunitas, di mana di sini nanti kita bisa ngumpul-ngumpul, sama nanti masyarakat yang ngunjungin website ini bisa ikut kayak berkomentar gitu. Ada diskusi, bisa diskusi dengan apa aja terkait dengan data-data ini. Nah, saya itu juga punya portal untuk developer. Ya, jadi menurut saya, dari banyaknya yang, kelebihan dari banyak open portal seperti tadi ada challenge, ada visualisasi, kelengkapan, filter data, dataset, itu, bisa banget diimplementasikan di satu data milik kita, di open data milik kita. Jadi, apalagi fitur challenge tadi, benar-benar bisa membantu, Indonesia gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya gitu. Oke, nah setelah itu, di sini saya melakukan inventaris simpel saja, di sini saya hanya melakukan rangkuman dari apa yang saya buat, apa yang saya cari dari implementasi dari Smart City. Nah, di sini, saya meriset tentang Hara, yang tadi dijelaskan sama Genardo, bagaimana, startup ini fokusnya ke pertukaran data, tapi basisnya blockchain. Menurut saya di sini benar-benar keren, jadi kayak, data-data itu dikumpulkan lewat, lewat foto atau mungkin lewat sensor yang bisa langsung di-share lewat basis blockchain gitu. Ya di sini dia juga gunain sensing, ada sensing sama acting. Sensing di sini ya sensor-sensor tadi yang dipakai untuk, ngumpulin data, misal hama atau mungkin, air atau apa, atau mungkin menggunakan foto, pengumpulan data menggunakan foto. Nah, kemudian understanding, data-data tersebut kemudian diolah untuk dicari pengetahuannya. Terus kemudian acting, yang nanti, bisa tahu gitu apa insight dari pengetahuan itu, atau mungkin, data-data ini langsung ditukar, langsung di-share dari jaringan blockchain itu. Jadi menurut saya keren banget yang Hara ini. Nah, jadi konsep smart city yang diimplement itu ada smart economy, smart environment, sama smart society. Nah, smart society security di mana ya kita tahu jaringan blockchain ini, termasuk jaringan yang bisa dibilang aman. Jadi, yang menerapkan security. Juga, smart environment karena fokusnya ke bagian, pertanian. Terus di sini juga smart economy karena dengan adanya ini, para petani tahu, data-data yang, bisa punya pengetahuan lebih tentang data-data itu, data-data pertanian, jadi meningkatkan ekonomi dia. Nah, di sini, saya cantumkan URL, karena ini untuk, riset saya lebih lanjut, mungkin biar lebih lengkap, karena di sini hanya kayak inventaris saja ini yang dibikin sama, startup ini.
Terus selain itu juga ada Noteflux. Noteflux ini startup berbasis IT solution. Jadi kayak dia memberikan solusi AI untuk berbagai masalah. Nah, di sini saya mengambil produk smart parking dia. Jadi di sini keren sih dia gimana ngatur parkir kendaraan agar efektif dengan computer vision dia, dengan kamera yang dia punya. Jadi di sini ya dia menerapkan ada sensing, ada sama acting. Di mana sensing ini bakal ngesensor, dapatin data-data dari kendaraan-kendaraan itu yang dalam satu papan kayak kendaraan gimana, gimana posisinya gitu-gitu, berapa banyak volumenya. Terus dengan understanding dia tahu nih, tahu gimana ini udah efektif atau belum atau gimana cara ininya. Nah nanti setelah itu baru ada acting, bakal dikasih tahu ada notif, ada kayak dikasih tahu ada satu monitor gitu untuk tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini smart city yang menurut saya diimplementasikannya smart environment, di mana public spaces di sini benar-benar dibantu untuk parkingnya gitu. Di sini saya juga ada nerapin use case, nerapin URL dari smart parking ini. Saya itu jadi sebenarnya udah ada riset tentang dari Notebook juga, ada yaitu road traffic monitoring. Jadi road traffic monitor ini bakal menggunakan CCTV atau kamera-kamera yang dipasang di jalanan. Lalu kamera itu bakal ngambil data-data dari kendaraan itu seperti gimana gimana kendaraan itu berapa banyak volumenya, terus gimana macet atau enggak gitu-gitu. Terus lewat itu baru bisa di understanding. Kita cuman ya karena ya setelah itu di understanding bagaimana apakah jalan itu macet atau enggak atau gimana. Namun di sini saya merasa dia kurang di acting-nya. Bagaimana harusnya bisa langsung memberikan keputusan, melakukan keputusannya, memberikan keputusan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi lalu lintas tersebut. Sini saya menganggap saya mengasumsikan dia menerapkan smart environment dan smart society, di mana nanti ya jadinya lebih aman karena dia bisa memonitori lalu lintas gitu. Nah, ini ada juga URL yang bakal saya mungkin bakal saya riset untuk lebih jauh tentang ini. Oke, nah ini rancangan report yang bakal saya bakal gunakan untuk membuat report saya. Oke. Nah, ini planning dan progress dalam pembuat artikel atau report. Jadi di sini saya udah ngumpulin data-data informasi tadi, penerapan Smart Nation, penerapan data, terus juga informasi tentang penerapan teknologi pada Smart City, juga udah ngelakuin literatur review terhadap informasi tersebut, lalu mungkin bakal dijadiin bahan analisis dan identifikasi untuk pembuatan artikel itu. Juga ini ada beberapa poin yang bakal jadi poin penting dalam artikel saya. Itu saya bakal jelasin tentang latar belakang yang didukung dengan artikel ilmiah. Mungkin ada masalah yang mungkin udah diangkat sama orang dari papernya. Di sini juga bakal mengidentifikasi best practice dari data-data atau informasi yang telah saya kumpulkan. Jadi gimana tadi penerapan, mungkin saya akan berkelipat ke Noteflux untuk gimana penerapan dia, atau mungkin bisa lihat tadi portal open data serta Smart Nation yang tadi telah diterapkan di Singapura dan negara-negara lain. Nah, saya itu juga akan diidentifikasi dengan teknologi jaringan atau data center yang bisa mendukung aplikasi tersebut agar bisa diimplementasikan yang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kayak teknologi jaringan yang mungkin bakal digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Saya itu juga ya akan dijelaskan gimana manfaat serta faktor penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi aplikasi tersebut. Lalu akan mulai penulisan artikel. Oke, jadi ini poin-poin penting untuk tiap poin-poin yang telah saya tadi mau saya masukkan ke dalam artikel. Jadi latar belakang saya akan studi kasus tentang kemacetan yang terjadi di kota kemacetan lalu lintas di kota Bogor. Jadi salah satu penyebab faktor kemacetan itu menurut ini paper yang saya baca itu adalah pergerakan kendaraan yang tidak efisien ditambah dengan volume kendaraan yang sangat banyak gitu. Jadi mereka kayak gak efisien gitu pengaturan, jadi bakal bikin macet gitu. Nah, jadi setelah melakukan literature review tadi, saya menemukan yang namanya road traffic monitoring tadi yang milik Notebooks gitu. Mungkin bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Karena ya dengan road traffic monitoring ya kita bisa ngatur lalu lintas itu sendiri. Jadi biar bisa lebih efektif gitu.
Nah, tadi ini best practice, jadi yang saya pakai untuk perbandingan itu, yang tadi, proyek Noteflux yang road traffic monitoring. Jadi dengan road traffic monitoring ini, ya tadi akan menggunakan CCTV yang terpasang di jalan, terus kita dapat bisa memonitori jalan, terus kayak bakal kasih tahu apa sih yang sedang terjadi di jalanan tersebut. Nah, tentu manfaat dari produk ini ya kita bisa tahu, kayak gimana bisa mengatasi kemacetan lah. Kita tahu gimana apa sih yang sedang terjadi, dengan apa sih yang terjadi kita bisa menerapkan, traffic engineering yang bisa digunakan gitu. Tentu dengan kayak gitu juga kita mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, terus juga ada misal illegal parking, terus, parking yang itu ilegal gitu, yang terserah gitu, sembarangan. Nah, jadi, di bagian arsitektur ini, saya mengembangkan aplikasi, road traffic management yang diintegrasikan dengan, lampu lalu lintas atau rambu lalu lintas gitu. Jadi, yang tadi saya bilang kalau sebenarnya memang road traffic management ini belum langsung bisa acting, maksudnya kayak nggak bisa langsung memberikan, apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya ini terinspirasi dengan lamp post yang dari Singapura itu, di mana ya Lempos itu bisa digunakan untuk kayak kasih tahu, ini ada guide, ada apa gitu, ada apa aja. Nah, dengan kayak gini mungkin aja kita bisa informasikan ke lampu lalu lintas. Jadi misal kalau, ada kemacetan atau mungkin sedang macet banget, itu lampu hijaunya bisa lebih lama gitu untuk menyelesaikan, kemacetan itu mungkin. Nah, tentu ini perlu konsep traffic engineering. Jadi kayak pengetahuan konsep traffic engineering penting banget. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan jika sudah tahu data-datanya gitu. Nah, prosesnya akan seperti ini. CCTV, akan mengumpulkan kamera atau akan data yang dibutuhkan, atau mungkin kita bisa buat, lampu lalu lintas itu sendiri yang mengumpulkan data-data itu dengan konsep tadi smart lamppost tadi. Terus kemudian data-data tersebut kita proses dengan model machine learning yang bakal kasih keputusan gitu, apa yang akan diterapkan melalui lampu dan lalu lintas gitu. Nah, untuk teknologi jaringan, untuk teknisnya, teknologi jaringan dan data center yang akan digunakan itu, mungkin akan berbasis cloud. Saya memikirkan akan berbasis cloud, dengan protokol API, terus API. Kemudian ya kita deploy, service API itu secara, microservice atau mungkin kolektif. Nah, terus kita juga akan buat satu, CCTV atau mungkin lampu lalu lintas yang akan berbasis IoT mungkin. Jadi di sana kita bisa, lampu atau rambu lalu lintas itu bisa atau CCTV itu sendiri bisa langsung, ngirim data, ngumpulin data, terus bertransaksi data lewat mengirim data kayak cloud gitu, cloud server. Terus, tentu dengan komponen ini bakal lebih mudah karena kita hanya memerlukan koneksi jaringan internet, karena semua berbasis cloud. Oke, jadi ini ya, manfaat dari implementasi ini ya tentu tadi kita dapat mengurangi, kemacetan lalu lintas, terus satu lagi kita juga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan traffic, engineering management tadi. Nah, ini faktor penunjang keberhasilan dari implementasi ini. Mungkin dengan ada para stakeholder yang berkaitan dengan proyek ini, misal kayak polisi atau mungkin masyarakat, yang mungkin bisa bekerja sama gitu untuk mendukung pembuatan teknologi ini. Selain itu juga kita butuh sumber daya manusia yang cukup, yang maksudnya yang mumpuni gitu untuk membuat teknologi ini. Karena kita kayak butuh membuat CCTV atau mungkin lampu lalu lintas yang pintar gitu, smart. Nah, tentu ini juga penting pengetahuan tentang traffic engineering, karena tanpa ini ya kita nggak tahu apa yang harus dilakuin kalau udah ketemu datanya. Nah, ini juga menurut saya penting banget open data yang lengkap. So, kayak gitu berarti kita butuh data yang lengkap untuk ya biar, machine learning-nya bisa belajar gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dengan data ini ya bisa dibantu, ya membantu model machine learning kita. Tentu satu lagi jaringan internet yang stabil, karena, berbasis cloud, jadi kita perlu jaringan internet yang stabil. Nah, ya ini faktor kegagalan, infrastruktur yang kurang memadai, ya tadi seperti kalau internetnya nggak ada atau mungkin lampunya sulit, jalanannya sulit tuh dipasang itu bakal, bikin memperlambat gitu, bikin gagal gitu. Juga banyak pihak yang tidak bisa diajak kerja sama, misal kayak birokrasi yang ribet atau mungkin masyarakat yang nggak antusias gitu dengan ini. Terus juga ada kekurangan biaya.
Nah, ini misal kayak biaya dari arsitektur cloud. Kita kan harus karena kita deploy di cloud, berarti kita perlu cost untuk cloud itu sendiri. Nah, ya itu sih kalau untuk rancangan artikel saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini juga cukup detail ya. Oke, saya surprise nih teman-teman. Ternyata rekan-rekan mahasiswa cukup bagus nih dalam melakukan review ya. Nah, tinggal nanti tantangannya tadi ya, tiap tahapan dari hasil review per tugas tadi dinarasikan menjadi satu cerita gitu ya. Jadi nanti bisa dimulai dengan big picture-nya, kemudian masuk ke platform tadi yang existing ya, benchmark dari beberapa best practice, beberapa startup yang sudah mendukung hal tersebut, terus nanti mengerucut ke arsitektur yang diusulkan. Jadi tentu saja nanti akan pilihannya bisa dua ya, membangun arsitektur yang sifatnya general atau arsitektur yang sifatnya sesuai dengan case study-nya tadi gitu ya. Oke. Oke, bisa dilanjut, berarti idenya sudah sangat lumayan dan menurut saya akan menjadi satu kompilasi yang bagus banget kalau nanti bisa dituliskan. Dan ya, saya sarankan jangan terjebak dengan jumlah halaman ya. Ini sedetail mungkin. Jadi ini sebenarnya lebih mengeksplor apa yang bisa kita tuangkan. Tadi kan kalau setiap presentasi, saya bayangkan tadi kan presentasinya bisa satu orang 30 menit gitu ya. Jadi pasti banyak banget yang disampaikan. Nah, ini saya rekam. Nanti kalau